Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana cara orang tua menanamkan karakter dalam anak balita dan remaja. Jadi, menanamkan karakter yang baik pada anak balita dan remaja itu memerlukan pendekatan yang konsisten dan terarah dari orang tua. Nah, ada beberapa cara yang dapat membantu orang tua dalam menanamkan hal tersebut. Yang pertama yaitu menjadi contoh teladan. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Dan cara yang ketiga yaitu memberikan panduan yang jelas, tepat dengan memberikan pujian dan penghargaan. Kemudian cara berikutnya yaitu melibatkan anak dalam kegiatan sosial. Cara selanjutnya yaitu dengan mendorong tanggung jawab pribadi dan memberikan ruang untuk belajar dari kesalahan. Cara berikutnya yaitu dengan mendorong kegiatan yang membangun karakter. Yang kedua, berdasarkan teori psikososial dari Erikson, bagaimana individu memiliki perasaan tidak percaya terhadap diri sendiri. Erikson mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang tergantung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Jadi, pada setiap tahapan tersebut terdapat sebuah masalah atau konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. 8 tahapan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Seperti yang tertera yaitu dari rentan 0 hingga 18 bulan. Kemudian yang kedua, membangun otonomi. Rentannya dari 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga, berinisiatif dan rasa bersalah. Keempat, merasa mampu. Yang kelima, membangun identitas. Kemudian yang keenam, menjalin kedekatan, rentannya dari 18 hingga 40 tahun. Yang ketujuh, dewasa, rentannya dari 40 hingga 65 tahun. Dan yang kedelapan, kematangan, rentannya dari umur 65 tahun hingga ke atas. Jadi, pengaruh percaya diri pada anak terdapat pada tahap yang pertama, yaitu membangun kepercayaan. Sejak bayi lahir hingga usia 18 bulan merupakan tahap awal perkembangan kepribadian anak. Belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya. Jadi jika bayi merasa diperhatikan dengan baik, ia akan mengembangkan rasa percaya pada orang lain dan merasa aman. Tapi sebaliknya, saat bayi merasa diabaikan, ia mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, sehingga curiga hingga cemas. Situasi ini dapat menyebabkan perkembangan rasa takut di masa mendatang. Untuk soal yang ketiga yaitu apa saja perbedaan dalam perkembangan yang dialami peserta didik di bidang psikomotorik, inteligensi, dan kecakapan bahasa. Jadi, perkembangan peserta didik dalam bidang psikomotorik, kecerdasan, dan kecakapan bahasa itu dapat bervariasi tergantung dari usia, faktor genetik, lingkungan, pengalaman individu. Jadi, ada beberapa perbedaan umum dalam perkembangan di bidang tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai psikomotorik. Jadi psikomotorik itu mengacu pada perkembangan keterampilan motorik dan kegiatan mental yang terkait dengan gerakan fisik. Kemudian pada anak-anak yang lebih muda, perkembangan psikomotorik itu biasanya dimulai dengan gerakan kasar seperti mengangkat kepala, berguling, merangkak, dan berjalan. Jadi seiring bertambahnya usia, perkembangan psikomotorik itu berkembang menjadi keterampilan halus seperti menggenggam benda, menulis, menggambar, dan melakukan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi tangan dan mata. Kemudian setiap anak juga dapat mengalami kecepatan perkembangan yang berbeda dalam bidang ini. Beberapa anak mungkin mengembangkan keterampilan motorik lebih cepat daripada yang lain. Kemudian yang kedua yaitu inteligensi. Inteligensi itu merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengasimilasi, menganalisis, atau mengamati, dan menggunakan informasi secara bermakna. Perkembangan kecerdasan itu dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti pemecahan masalah, keterampilan verbal,
keterampilan spasial, kemampuan sosial, dan kemampuan kognitif secara umum. Selanjutnya, anak-anak juga biasanya mengalami perkembangan kognitif selama masa kanak-kanak ketika mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak, logika, dan kemampuan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya, perkembangan kecerdasan juga akan terus berlanjut sepanjang seluruh hidup seseorang, tetapi tingkat perkembangannya dapat bervariasi di antara individu, jadi bisa saja tidak sama. Kemudian poin yang ketiga yaitu kecakapan bahasa. Nah, kecakapan bahasa ini melibatkan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan berkomunikasi dengan bahasa. Jadi pada awalnya anak-anak itu mengembangkan kemampuan mendengar dan mengenali suara bahasa yang digunakan di sekitar mereka. Baik, untuk soal yang keempat yaitu bagaimana pengaruh era pandemi terhadap kondisi perkembangan anak-anak di lingkungan sosial. Jadi di era pandemi itu memiliki dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan sosial. Ada beberapa pengaruh atau dampak dari era pandemi yang dapat kita amati di lingkungan sosial. Yang pertama yaitu pembatasan interaksi sosial atau yang kita kenal social distancing. Jadi saat pandemi itu mengharuskan penerapan pembatasan fisik termasuk penutupan sekolah, pembatasan pergerakan, dan pembatasan interaksi sosial secara langsung. Hal ini itu dapat berdampak pada pengurangan kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, guru, maupun anggota keluarga yang tidak tinggal serumah. Nah, pembatasan ini itu dapat mempengaruhi aspek sosial dan emosional pada perkembangan anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online yang kita kenal dengan daring itu yang diperlukan selama pandemi memungkinkan tidak memberikan pengalaman belajar yang sama seperti yang diperoleh dalam lingkungan kelas. Kemudian pembelajaran secara online ini juga dapat mengurangi interaksi langsung dengan guru dan teman sekelas serta mengurangi akses terhadap sumber daya pendidikan yang penting. Hal ini itu dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan kecakapan bahasa anak-anak. Jadi menurut saya dengan pembelajaran secara online atau daring itu dapat membuat sebagian atau bahkan kebanyakan anak-anak sekolah itu kurang dan sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan karena terbatasnya interaksi secara langsung terhadap guru dan murid. Selanjutnya kita membahas mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk membantu anak-anak dalam melaksanakan tugas perkembangannya secara baik akibat era pandemi. Nah, jadi membantu anak-anak melaksanakan tugas perkembangan mereka, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan memfasilitasi interaksi sosial. Dengan cara mendorong anak-anak untuk tetap terhubung dengan teman melalui panggilan video atau media sosial yang aman. Bantu juga mereka untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan membangun keterampilan sosial meskipun dalam situasi yang terbatas. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Pastikan anak-anak memiliki akses yang memadai ke peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena untuk era pandemi sebelumnya, anak sekolah itu pembelajarannya melalui online dan menggunakan perantara teknologi seperti komputer, laptop, internet, dan yang lainnya. Jadi bantu mereka dalam membangun disiplin belajar yang baik dan mengatur jadwal harian yang terstruktur. Selain itu ada cara lagi yaitu dengan melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan anak-anak dengan mendiskusikan tugas-tugas mereka, membantu menjawab pertanyaan, dan memberikan dukungan akademik yang diperlukan. Kemudian kita membahas soal yang terakhir, yaitu apa pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi seorang calon guru.
Jadi menurut saya mempelajari perkembangan peserta didik itu sangatlah penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu dapat memahami kebutuhan individu peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan, minat, bakat, dan karakteristik yang berbeda. Dengan mempelajari perkembangan mereka, kita sebagai seorang calon guru dapat memahami perbedaan setiap peserta didik dan merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua, dapat merancang pengajaran yang efektif. Memahami mereka membantu kita sebagai seorang calon guru dalam merancang pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Jadi peserta didik pada tahap perkembangannya itu berbeda dan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda pula. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan perkembangan. Sebagai seorang calon guru yang memahami perkembangan peserta didik, dapat dengan mudah memahami, mengidentifikasi hambatan perkembangan yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Mereka dapat mengamati perilaku dan kemajuan peserta didik, serta mengenali tanda-tanda jika ada kesulitan belajar atau masalah perkembangan lainnya. Dengan pemahaman ini, kita sebagai calon guru dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan dukungan dan dengan pemahaman ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Poin keempat yaitu membangun hubungan yang positif. Memahami perkembangan peserta didik dapat membantu seorang calon guru untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Dengan memahami kebutuhan dan minat peserta didik, seorang calon guru dapat menunjukkan empati, memberikan dukungan yang tepat, dan menciptakan suasana kelas yang mendukung. Jadi hal tersebut dapat memungkinkan peserta didik merasa dihargai, didengar, dan terhubung dengan guru mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar.